Oke, kembali di channel Mariangelo dan sekarang gua akan bahas mengenai salah satu project MCU yang bisa dibilang pada saat gua melihat trailer tadi di Atlet 23 Expo tadi, itu menurut gua anjir lah, sumpah horror banget, dan gua nggak yakin ini adalah produksi langsung dari Disney. Ini adalah Werewolf by Night, anjir lah. Jadi sebelum kita akan breakdown Secret Invasion, gua ingin breakdown dulu nih mengenai Werewolf by Night, karena ini adalah salah satu series yang paling dark menurut gua dan sadis yang pernah gua lihat dalam sejarah MCU, Pak. Karena sampai sekarang gue bisa perhatikan bahwa MCU itu nggak pernah lo bikin trailer seperti ini, dan ini benar-benar gebrakan banget sih. Oke, kita akan bahas mengenai trailer dari Werewolf by Night. Oke, sebelum kita lanjut ke video ini, jangan lupa tekan tombol subscribe, karena kalau kalian tekan tombol subscribe dan like video sebanyak-banyaknya, dan juga share video ini ke teman-teman kalian, maka gue akan lebih semangat lagi buat video untuk kalian. Oke, tanpa perlu berlama-lama lagi, langsung kita bahas mengenai trailer Werewolf by Night. Oke, sebelum kita masuk ke dalam breakdown trailernya, tentu dong gua akan memperkenalkan dulu mengenai karakter dari Werewolf by Night ini sendiri. Identitas Werewolf by Night dipegang oleh dua karakter, yaitu Jack Russell dan Jake Gomez. Sementara mereka memang memakai identitas yang sama sebagai Werewolf by Night, tetapi mereka punya keunikan sendiri dari tampilan dan juga dalam segi penyerangan mereka. Dan di sini kita akan bahas mengenai Werewolf by Night itu sendiri. Nah, kalau di versi Jack Russell ini melakukan debutnya di komik Marvel Spotlight volume 2 karya Gary Conway, Roy Thomas, dan Mike Plong pada tahun 1972. Dia adalah seorang werewolf yang mendapatkan kemampuannya dari leluhur yang menguasai ilmu likantropi. Awalnya dia mempunyai nama Jacob Russell sampai ibunya menikah lagi dengan seorang pria bernama Philip Russell karena ingin menyelamatkan anak-anaknya. Nah, sejak saat itu namanya berubah menjadi Jack Russell. Nah, bersama adik perempuannya yang bernama Lisa, ia dibesarkan di Los Angeles, Amerika Serikat, sampai kutukan likantropi mengubahnya menjadi manusia serigala pada umur 18 tahun. Nah, dia tidak bisa mengontrol perubahannya pada saat bulan purnama. Nah, akhirnya Jack didatangi makhluk yang menyebut diri mereka sebagai Three Who Are All. Nah, makhluk ini kemudian mengangkat kutukan likantropi Jack. Sejak saat itu, Jack bisa berubah menjadi manusia serigala kapan saja dan di mana saja yang ia mau. Nah, mempunyai penampilan layaknya serigala yang berbulu coklat, bertaring, dan juga bercakar panjang. Nah, Jack ini juga punya kekuatan super soldier yang meliputi kekuatan super, kecepatan super, refleks, stamina, daya tahan, indera, faktor penyembuh, dan lengkap dengan kuku serta cakar yang sangat tajam. Nah, setelah era Jack Russell, akhirnya ada versi Werewolf by Night yang baru. Itu adalah versi Jake Gomez. Nah, Jake Gomez ini melakukan debutnya di komik Werewolf by Night volume 3 isu nomor 1 karya Tebu dan penjamin Earl pada tahun 2020 lalu. Jadi ini masih benar-benar baru ya untuk mengenai versi Jake Gomez ini. Nah, kalau versi Jack ini mendapatkan kekuatannya untuk berubah menjadi manusia serigala pada umur 13 tahun. Sejak awal dia berubah menjadi manusia serigala bukan karena bulan purnama, melainkan karena emosinya yang bisa mengubah Jack menjadi manusia serigala kapanpun. Nah, sementara itu, Jack sendiri tidak bisa mengontrol perubahan dan kekuatannya. Dia hanya bisa menggunakan playlist musik yang dibuatkan oleh keponakannya untuk mengontrol emosinya. Seperti itu ya. Jadi perubahannya hampir seperti kayak Hulk, dimana dia butuh emosi yang benar-benar bisa kuat agar supaya dia bisa berubah wujud menjadi Werewolf by Night. Kalau di versi Jake Gomez ini, werewolfnya tampak seperti lebih besar dan juga berotot. Namun pada dasarnya perubahan manusia serigalanya tetap sama, yaitu bulu coklat dan juga tubuh seperti serigala. Sementara usia komiknya masih relatif muda banget dan masih ada potensi untuk lebih berkembang lagi. Nah, untuk versi Jack Gomez ini untuk saat ini masih tidak bisa mengontrol perubahannya seperti Jack Russell. Kalau Jack Russell kan kita tahu bahwa Jack Russell ini bisa mengontrol kekuatannya dan dia bisa mengubah tubuhnya menjadi werewolf itu kapan saja dan di mana saja yang ia mau. Berbeda dengan Jake Gomez yang dia itu masih random kekuatannya seperti itu. Tapi kekuatannya hampir sama seperti manusia serigala versi Jack Russell. Dia mempunyai kemampuan peningkatan kekuatan serta taring dan cakar yang sangat tajam. Ya, layaknya seperti werewolf ya, seperti itu. Oke, sudah paham ya mengenai Werewolf by Night dalam komiknya. Sekarang kita akan breakdown dalam sisi trailernya. Nah, adegan pertama dibuka dengan nuansa mengerikan dari sebuah istana dan semuanya tidak berwarna dan ada suara narator seperti trailer ala tahun 30-an banget. Dan juga ini diperuntukkan untuk
event Halloween pada tahun 2022 ini Pak, yang akan tayang pada tanggal 8 Oktober tahun 2022. Nah, dan yang keduanya pun menyorongkan beberapa orang menggunakan jubah hitam yang mereka ini dikenal sebagai Hunters. Ini berkumpul di suatu tempat dan mereka bertemu dengan salah satu karakter dari Marvel Zombies, yaitu adalah Simon Guard, dan wujud manusianya adalah Ulysses Bloodstone. Simon Guard pertama kali muncul di Comic Menace issues nomor 5 yang dirilis pada tahun 1953, yang saat itu komiknya masih diterbitkan pertama kali oleh Atlas Comics. Baru setelah itu Atlas Comics merubah namanya menjadi Marvel Comics pada tahun 1976. Nah, Simon Guard ini merupakan seorang pembisnis sukses dan miliarder yang angkuh yang menjadi sasaran ritual voodoo setelah memecat salah satu karyawannya dengan kejam. Tetapi ketika pendeta yang melakukan ritual ini mengungkapkan bahwa dia mencintai Guard dan mencoba membantunya melarikan diri, Guard akhirnya berubah menjadi zombie yang benar-benar hidup. Nah, kayaknya di series Werewolf by Night ini kayaknya karakter Simon Guard ini akan diciptakan lebih mengerikan dan mungkin akan lebih sadis Pak ya, karena di trailer ini gua sumpah deh, bener-bener ini gore parah sih. Dan nuansa dark horrornya bener-bener dibikin sadis sama Disney. Dan gua sampai gak percaya ini adalah produksi dari Disney Pak, serius kali. Karena dari segi Disney kita tahu ya bahwa Disney kan adalah perusahaan yang bisa dibilang ya ceria-ceria gitu Pak ya, untuk anak-anak. Tapi di sini mereka mampu loh untuk bikin series yang bisa dibilang tuh gore. Yang satu ini anjir lah, gila sadis sih. Oke, mantap lah, gue suka sih karena ini adalah gebrakan banget buat MCU agar supaya mereka bisa keluar dari pakemnya ya, karena pakemnya mereka dari awal kan pakemnya adalah untuk Spiro untuk anak-anak ya, sekarang mereka beralih ke untuk dewasa, Werewolf by Night. Oh, mantap lah. Oke, lanjut. Nah, ada yang ketiga, ada karakter yang menjadi sorotan utama dari suaranya, yaitu karakter Verusa. Nah, siapakah Verusa sebenarnya? Sebenarnya Verusa ini dimainkan oleh aktris yang bernama Harriet Sansom Harris, dan jujur aja karakter Verusa ini tidak ada sama sekali dalam komiknya, dan gua yang bisa menebak apa yang dia perankan di trailer ini. Dan tampaknya cukup jelas bahwa dia mengumpulkan para pemburu untuk mencari monster itu dan mengatakan banyak hal yang sangat menyeramkan. Dan ada adegan di mana Verusa ini diterkam oleh Werewolf by Night sendiri dengan ditarik ke dalam kandangnya, dan benar-benar disturbing untuk sekelas Marvel sih. Mantap, jadi akhirnya MCU berani buat gore yang selain ini Pak. Nah, adegan keempat memperlihatkan seorang wanita muda yang bernama Elsa Bloodstone yang diperankan oleh Laura Donnelly sebagai protagonis utama. Nah, Elsa sendiri dalam komiknya adalah putri dari Ulysses Bloodstone dan pewaris permata yang memberikan keluarga itu nama Bloodstone. Nah, dalam trailernya Elsa menatap pertemuan mengerikan itu yang berkumpul bersama semua pemburu yang telah dikumpulkan oleh ayahnya, dan terlihat juga dia memotong tangan Vanessa dengan sebuah kapak, dan itu jelas banget loh ketika si Verusa itu tangannya ada di luar, si Elsa ini langsung motong dengan kapak Pak, dan tangannya ketika jatuh itu darahnya masih muncul kemana-mana. Bangke banget, itu jelas anjir, tanpa disensor, tanpa dikat, itu bener-bener bangke banget sih. Dan juga ada adegan memperlihatkan Elsa di dalam sebuah kurungan, sementara Jack Russell, Werewolf by Night yang pertama, ini kayaknya itu dipicu oleh bulan purnama untuk berubah menjadi Werewolf by Night. Dan di sini hanya sekilas terlihat dalam bayangannya saja Pak ya, dan kita hanya bisa melihat ekspresi si Elsa yang ketakutan di dalam kandang tersebut. Dan di luarnya ada tentara TVA Pak. Mohon maaf nih, TVA ngapain di situ? Karena gini, mohon maaf, TVA itu kan adalah Time Variety Authority, yaitu mereka itu adalah tentara yang bisa dibilang menjaga semua timeline yang ada di Marvel. Pertanyaannya, ngapain TVA ada di situ Pak? Karena itu jelas-jelas settingnya ada di tahun 30-an sampai 40-an untuk Werewolf by Night ini, karena semuanya tampak masih jadul. Dan kenapa TVA bisa ada di situ? Pertanyaan itu aja deh, karena sepanjang trailer ini kita hanya bisa melihat para TVA ini berusaha untuk menenangkan Werewolf by Night dengan tongkat listrik mereka, dan mereka dibantai habis-habisan oleh werewolf itu sendiri. Ngapain TVA di situ? Ini yang masih gue jadi anjir, TVA di sini ngapain? Karena yang kita tahu ya, TVA kan cuma muncul di series Loki. Nah, buat kalian yang punya teori yang lihat untuk TVA yang tiba-tiba nongol ada di Werewolf by Night ini, tulis aja di kolom komentar di bawah, karena gue pengen tahu nih teori kalian mengenai TVA. Kok bisa-bisanya TVA ada di situ Pak? Nah, oke, lanjutlah. Oke, dan juga ada adegan yang keenam memperlihatkan ada tangan raksasa yang akan membunuh Jack Russell sendiri. Nah, tangan ini ada tangan dari Man-Thing yang merupakan karakter Marvel yang pertama kali muncul di komik Savage Tales volume 1 yang dirilis pada tahun 1971. Nah, buat yang belum tahu ya, Man-Thing adalah makhluk humanoid yang tinggal di Florida Everglades dekat reservasi Seminole dan kota Crittosville. Nah, identitas aslinya adalah
Dr. Theodore Ted Sellis, seorang ahli biokimia yang berasal dari Omaha di Nebraska. Ia bekerja di Evergatlas sebagai bagian dari proyek Dr. Wilma Kelvin bersama Dr. Barbara Morse dan tunangannya Dr. Paul Allen. Namun setelah kematian Dr. Kelvin yang akibat ditembak, akhirnya staf baru yang bernama Dr. Wendell kemudian menggantikan posisinya dalam tim. Nah, kelompok ilmuwan ini berusaha menciptakan Super Soldier Serum yang telah menciptakan Captain America di masa lalu. Nah, ketika mereka mendapatkan sebuah peringatan bahwa ada sebuah kelompok teroris yang bernama Advanced Idea Mechanics, yaitu AIM, telah beroperasi di daerah tersebut, akhirnya Sellis melakukan sebuah pelanggaran keamanan dengan mengajak kasihnya, yaitu Ellen Brand. Ia menghancurkan semua catatan rumus formulanya yang terlebih dahulu telah ia hafal. Nah, kemudian tiba-tiba aja Ted disergap dan menyadari bahwa Brand telah mengkhianatinya. Nah, Ted Sellis akhirnya berhasil melarikan diri dari sergapan tersebut dengan membawa sampel serum yang ia ciptakan. Tanpa pikir panjang, ia menyuntikkan serum tersebut dengan harapan dapat menyelamatkan dirinya. Naas, karena terburu-buru, ia kemudian mengalami kecelakaan mobil dan masuk dalam rawa-rawa yang penuh bahan kimia. Nah, dalam komik Man-Thing volume 1 kemudian dijelaskan bahwa ada kekuatan gaib yang mengubahnya menjadi makhluk berwujud tanaman bergerak lambat dan tubuhnya sangat-sangat besar dengan mata yang merah terang dan juga ada mempunyai taring yang sangat panjang. Ia nggak lagi dapat berbicara dan kenangan di kepalanya semua apa yang udah dia lalui semuanya mulai hilang. Tetapi ada suatu momen ketika dia tuh udah mulai sadar dan ia langsung menyerang ambushers dan Brand, mantan rekan lamanya, dan akhirnya dia membakar dan melukai wajah Brand dengan zat asam sebagai luapan emosi kemarahannya si Ted ini. Dan akhirnya Man-Thing pun kemudian mengembara jauh masuk ke dalam sebuah rawa-rawa. Nah, sebenarnya ya, Man-Thing ini adalah karakter yang hampir sama seperti Swamp Thing dalam versi komik DC-nya. Seperti itu, mereka adalah sama-sama ilmuwan dan mereka juga adalah sama-sama orang yang menciptakan sebuah serum seperti itu. Tapi lagi-lagi kalau untuk versi DC komiknya ya sama-sama juga dia terjatuh ke dalam sebuah rawa-rawa, dan di Man-Thing di versi Marvelnya juga sama Pak, seperti itu. Jadi untuk versi originnya hampir sama lah untuk versi Swamp Thing-nya seperti itu. Jadi kita tunggu aja mengenai Man-Thing ini karena sampai sekarang gue masih belum tahu nih apa peran Man-Thing di versi MCU Werewolf by Night ini Pak, seperti itu. Itu coba mengenai video kali mengenai Werewolf by Night trailernya. Kalau kalian punya tempat lain atau kalian punya informasi lain mengenai Werewolf by Night ini, tulis aja di kolom komentar di bawah dan kita bisa diskusi bareng seperti biasanya. Oke, itu coba mengenai video kali ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe untuk mendukung gua sama video mendidik dan menghiburkan semua, karena gua janji sebisa mungkin gua akan buat video seperti ini lagi untuk kalian. Dan jangan lupa untuk follow TikTok kita di @marioangelos, dan kalau kalian ingin gabung bersama kita di grup komunitas, langsung aja gabung di grup WhatsApp kita namanya Mario Booster Official. Linknya udah gue sediakan di kolom deskripsi di bawah. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Adios. Woohoo!